Saya belum belum tahu soal. Ya, oke. Jadi selamat datang semester kedua berarti ya di mata kuliah Scientific Computing. Nah, jadi mata kuliah ini tuh sebenarnya hitung-hitungan juga pada ininya, basicnya ya. Cuman kalian juga harusnya semester ini dapat kalkulus kan? Jadinya agak ya mereka itu sering beririsan juga gitu. Ya, nanti ada ini sebenarnya campuran antara kalkulus dengan algebra. Ya sih gitu. Oke, ya mungkin belum pernah ketemu sama saya. Ya, jadi perkenalkan saya Rio. Di sini saya sebagai dosen di Komputer Sains Matematik ya di BINUS. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa email saya aja atau bisa WA aja gitu ya. Tapi ya kalau mungkin saya juga ada kesibukan jadi ya jangan terlalu gerak. Lalu pendidikan saya udah kuliah di BINUS pas tahun kemarin lulus ya tahun kemarin 2024 di MTI atau Master of Computer Science ya. Terus S1 saya di UI Matematika. Ya juga saya juga udah pernah ngajar juga beberapa mata kuliah yang khususnya di bidang matematika gitu ya. Ada linear algebra, ada discrete mathematics, terus yang paling itu sih. Oke, terkait course yang akan kita jalankan selama kurang lebih 5 bulan ya. Karena selesai bulan Mei. Nah, untuk SKS 2/1 berarti artinya mata kuliah ini ada praktikumnya ya. Jadi ada sesi labnya, nanti labnya akan ada sesi sama slide gitu. Dan total 14 sesi, dan untuk deskripsinya sendiri intinya adalah gimana caranya kalian belajar tentang gimana cara mengaproksimasi gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman ya. Di mana kita akan mengimplementasikan bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti gimana caranya kita menyelesaikan sistem persamaan linear, gimana caranya nyari eigenvalue, cara nyari eigenvector gitu ya, cara mencari akar persamaan ya, dan sebagainya. Jadi nanti tapi untuk di kelas nanti kita akan lebih ke arah teorinya gitu ya, gimana cara ngitungnya gitu ya, ada rumusnya nanti lebih ke arah situ. Sedangkan untuk programnya nanti di lab. Nah, ini untuk learning outcome-nya diharapkan setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, diharapkan yang pertama bisa mengimplement basic scientific computation menggunakan Python, terus bisa nge-solve system of linear algebraic equations, eigenvalue, eigenvector, terus regression and interpolation, lalu juga bisa menyelesaikan mengaplikasikan Taylor series, terus juga rule of equations, dan juga nanti ada numerical differentiation atau turunan, lalu juga numerical derivation atau integral, sama differential equation. Nah ini harusnya sih bab yang terakhir ini numerical differentiation itu didapatkan setelah kalian dapat turunan di kalkulus gitu. Jadi nggak bakalan kebalap-balap gitu. Nah, ini adalah course content-nya. Jadi yang pertama ya introduction. Jadi hari ini sebenarnya kita belum masuk ke rumus sih. Ya, jadi lebih banyak ke apa itu scientific computing dan sebagainya ya itu jelas. Nah, nanti pertemuan keduanya baru kita akan masuk ke yang hitungannya gitu. Ada system of linear equations, lalu juga ada eigenvector tadi ya, terus integration, interpolation, Taylor series, roots of equations, numerical differentiation, numerical integration, dan terakhir ODE. Nah, ini untuk penilaiannya. Jadi karena kalian ada labnya, nanti akan ke split 70-30. Nah, jadi untuk sesi sama saya itu di 70%-nya. Ya, kalau di total ya di assignment, mid exam, sama final exam ini semuanya saya pegang. Ya, jadi assignment 14%, mid exam 21%, final exam-nya 35%. Jadi cukup gede ya untuk mid sama final exam. Sama yang terakhir untuk lab-nya itu hanya ada final exam aja. Jadi diharapkan kalian nanti di session lab-nya juga harus oke gitu ya.
Oke, nah ini untuk textbooknya mungkin kalian bisa cari di Google mungkin ya, karena di video semuanya nggak ada buat di reading. Nah, kita pakai bukunya Xiao sama Jan Kizaras. Ya, untuk classroom rules ya saya nggak ada ini lah sama kalian kan kalian udah pasti rapi gitu. Jadi ya andai kalian prepare aja selama kelas ya selama masa kelas gitu ya. Terus kalau mau tanya bisa angkat tangan supaya saya bisa tahu siapa yang nanya gitu ya. Terus tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya dan kalau ada dan kadang kalau misalkan saya kasih latihan saya suruh maju beberapa ya nggak saya suruh sih sudah kaliannya aja mau apa enggak gitu. Tapi kalau mau saya akan kasih poin tambahan yang nanti mungkin bisa membantu kalian untuk mungkin di desainnya atau mungkin di finalnya atau mungkin di assignmentnya gitu ya. Dan yang pasti nggak boleh cheating ya. Itu adalah dasar waktu. Oke. Ya, segitu untuk course duration-nya. Ada yang mau tanya dulu? Ya, Untuk peraturan toilet kira-kira gimana? Toilet silakan aja. Ya paling bilang aja mau toilet. Ya. Ada lagi? Oke. Ya, kalau nggak ada, mungkin kita akan masuk aja ke materi ya. Ini masih pakai slide yang lama ya, saya belum dapat slide baru. Oke, ya hari ini memang benar-benar cuma YP aja, karena ini hanya introduction, dimana nanti rumus-rumusnya akan disediakan dulu dan seterusnya. Lalu untuk outline-nya sendiri, ya hari ini kita akan melihat apa sih scientific computing, apa sih kita perlu belajar scientific computing gitu ya. Tadi kalian anak-anak TI, computer science. Lalu juga apa itu numerical method ya. Sama yang terakhir ini cukup penting karena nanti akan sering kepake ke seterusnya yaitu tentang error. Nah error ini ada absolut sama relatif. Nanti kita akan lihat gimana bedanya gitu ya. Nah kalau bicara tentang computer science sendiri, ya, itu sebenarnya ada sebuah fields gitu. Yang ngegabungin sebenarnya antara pemrograman sama matematika. Jadi selama kalian belajar gitu, ngapain sih kita belajar dengan algebra? Ngapain sih kita belajar kalkulus? Kenapa sih kita belajar basic statistik? Karena kita anak computer science gitu, ya. Gimana sih hubungannya antara yang udah kita pelajari, yang udah saya pelajari pas lagi mata kuliah matematika itu ke yang saya pelajari di programming. Nah, jadi sebenarnya di dunia ini sebenarnya banyak banget yang bisa dimodelin gitu ya. Ya sesimpel kayak kita mau melihat misalkan hubungan antara waktu tidur sama misalkan waktu tidur gitu ya. Sama berat badan gitu ya. Misalkan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngumpulin data misalkan ya, ditanyain lah orang satu, ini waktu tidurnya berapa lama, terus ditanya berat badannya berapa dan sebagainya gitu ya. Nah, biasanya kita akan mendapatkan datanya ya karena ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya. Ya di sini. Jadi data itu sangat random lah istilahnya gitu. Dimana kita nggak tahu nih polanya yang kira-kira bisa kita ambil tuh gimana gitu ya. Misalnya kayak gini. Ya, saya bikin asal aja. Nah, misalkan waktu tidurnya mungkin dari 2 jam terus sampai di sini yang mungkin 10 gitu ya. Lalu yang berat badannya misalkan dari misalkan 40 sampai misalkan 100 gitu ya. Nah, ini saya masih
Nah kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan ditanya, kalau misalkan waktu tidurnya 8 jam, kira-kira berat badan berapa ya? Kalau misalkan saya mau berat badan saya jadi 50, kira-kira saya perlu tidur berapa lama ya? Misalnya kayak gitu. Ya. Nah, ketika kita dikasih data seperti ini, misalkan 8 jam di sini, ya di sini mana di sini nggak ada titik datanya, gitu. Gimana kita nggak? Jadi kita nggak tahu nilai di 8 jam ini berapa, gitu. Ya. Nah, berarti kan kita perlu kayak bikin misalkan grafik atau ya kita bikin persamaannya lah istilahnya. Misalkan saya bikin persamaannya kayak gini, saya bikin garisnya gini. Nah, kalau misalkan udah dibikin garis gini, berarti udah bisa dong kita tahu yang pas 8 jam ini berapa, ya kan? Nah, jadi gimana sih cara kita bikin garisnya? Nah, itu dia kita pakai nanti ada istilah namanya regression, gitu ya. Ada yang nanti interpolation juga, gitu ya. Kalau interpolation itu misalkan kita dikasih 2 titik data doang, misalkan yang satu di sini ini 5 sama 10, sama satu lagi di sini misalkan 10 sama 20. Kira-kira di 7 misalkan nilai fungsinya berapa? Nilai di sininya berapa? Y-nya. Kira-kira aja 15. Oke. Lagi berapa? 14. Oke. Ada lagi? Ya sebenarnya ini sangat tergantung gitu ya. Kita bikinnya kayak gimana modelnya. Karena kalau misalnya kita bikin modelnya itu garis lurus biasa, ya berarti pasti di 7 nanti akan ada nilainya 14 gitu. Karena kan kita tinggal hubungin aja nih 5 sama 10 nya, jadinya kayak rata-ratanya gitu. Kalau misalkan kita mau lihat yang di 7 nya gitu ya. Tapi bisa juga kalau misalkan ada satu orang lagi beda modelnya tuh kayak gini, ya nggak salah juga sebenarnya gitu ya. Karena yang namanya interpolasi itu ya kita bikin model yang ngegabungin si titik-titik yang udah kita punya. Dan tujuannya adalah kita cari nilai di titik yang nggak ada di situ, gitu ya. Jadi kita interpolate, gitu ya. Dan di mana nilai fungsinya mungkin bisa beda-beda karena tergantung fungsi yang diinterpolate-nya apa. Ya. Nah jadi dan untuk membuat seperti ini pun, kalau misalkan datanya cuma 2, oke lah, kita bisa pakai tangan, ya kan? Kita tangan cuma 2, 1, 2. Gimana kalau bikin regresi yang biasanya datanya itu ada ratusan, tapi kalau datanya ada ribuan, gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai tangan, bayangin kapan tuh lagi, ya kan? Jadi kita perlu juga device yang bisa mempercepat itu. Ya, makanya kita perlu yang namanya programming juga gitu. Karena ya kalau misalkan kita udah punya datanya 100 misalkan, ya kalau misalkan kita nggak bisa olahnya pakai tangan, harus pakai komputer, ya kan? Komputer cuma tahu ya programming language, ya. Nah, lalu ya tadi aplikasinya banyak banget gitu ya. Tadi kalau regresi mungkin kita bisa lihat kayak hubungan antara X dan Y gitu. Terus juga misalkan ini saya harus itu slide-nya dibenerin dulu. Oke. Ya. Jadi aplikasinya tadi banyak ya. Misalkan untuk memodelkan tadi ya hubungan antara dua variabel. Gitu. Terus juga untuk simulasi, ya jadi misalkan kita mau simulasikan cuaca dalam 1 tahun. Gitu.
kita simulasikan dari bulan Januari gimana, Februari gimana, Maret gimana, gitu dan sebagainya. Nah itu pasti membutuhkan programming dan juga butuh matematik juga. Jadinya nggak bakalan bisa lepas nih 3 hal ini gitu ya. Nah jadi jadi dari aplikasi kita punya masalah diselesaikan pakai mathematics gitu ya. Mathematics tadi gunanya untuk apa? Ya pasti buat yang pertama tadi buat tahu persamaannya gimana, model yang benar itu gimana gitu ya. Terus kita harus buktikan konvergensinya ya. Kenapa gitu? Ya namanya kita kan mengira-ngira ya. Karena kan kita nggak tahu nih. Misalkan di sini atau yang sederhana aja kita mencari. Misalkan kita punya persamaan, terus kita mau cari di sini kira-kira berapa titiknya, gitu ya. Misalnya kayak x kuadrat min 2 gitu ya. Misalkan dia sebenarnya x kuadrat min 2. Nah kita mau tahu nih titik di sini tuh berapa nilainya. Secara exactnya tahu nggak berapa? Nggak tahu ya. Ya nanti harusnya di kalkulus belajar sih ya. Nah jadi misalkan ya saya kayak gini sih kemarin ya. Nah ya misalkan saya punya fungsinya x kuadrat min 2 gitu ya. Nah berarti kan kalau misalnya kita mau tahu gitu nilai di sini di titik suku x-nya, ya berarti kita harus sama dengan kan dia dengan 0, ya kan? Berarti kita punya x kuadrat itu sama dengan 2 atau x-nya sama dengan plus minus akar 2. Ya, berarti di sini akar 2, ini min akar 2. Tapi iseknya akar 2, tapi nilai numeriknya berapa? Gitu. Ya, jadi kita nggak tahu nih nilai akar 2 ini sebenarnya berapa sih? Kayak misalnya kalau akar 4 itu kan bisa kita cari. Akar 4 itu berapa? 2. Sama akar 9 3. Tahu kan nilai hasilnya. Tapi kalau akar 2 berapa? Nah, jadi kita harus aproksimasi. Gitu. Nah, cara aproksimasinya nanti ada caranya sendiri gitu ya. Tapi cara-cara yang kita pakai itu harus bisa mendekati nilai akar 2 secara dekat banget lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan akar 2-nya di sini, kalau misalkan akar 2-nya di sini, ya berarti nanti ya mungkin hasil aproksimasinya ada di sekitaran sini misalkan, atau di sebelumnya juga bisa. Jadi kalau misalkan model yang dipakai itu ternyata bikin hasilnya ada di sini, ya dimana selisihnya cukup jauh. Nah itu kita bisa bilang modelnya nggak konvergen. Modelnya atau si metodenya itu nggak konvergen karena dia hasilnya akan malah menjauhi hasil aslinya gitu. Dan gimana cara tahu dia konvergen atau enggak pasti pakai matematika gitu. Tapi nanti di kelas ini sih saya nggak bakalan pakai ada pembuktian rumus gitu ya karena fokus kalian bukan ke sana gitu. Ya. Terus juga error analysis juga sama, itu juga gimana cara kita tahu misalnya ada 2 buah metode gitu ya, mana metode yang paling bagus. Nah yang paling bagus biasanya yang kalau misalkan kita pakai hasilnya bakalan paling dekat. Nah berarti kita harus melakukan error analysis gitu misalkan ya. Dan ya karena di sini kita udah pakai matematika dan kita mau nyelesain dan pakai komputer perlu yang namanya tadi programming gitu. Nah programming sendiri biasanya ya kita harus tahu model mana sih yang paling cepat. Kayak misalnya kita dikasih 2 metode buat nyari ya, buat nyari akar 2 misalkan. Kita harus tahu yang mana metode yang kira-kira hasilnya paling cepat. Karena kita nggak mau hasil ya kita nggak mau lah cuma nyari akar 2 doang nungguin seminggu gitu kan udah mungkin. Atau sejam aja udah lama banget. Jadi kalau bisa kita mendapatkan model yang terdekat gitu. Nah ketiga bagian ini itu akan saling berkaitan di mata kuliah ini gitu ya. Di namanya scientific computing gitu. Ya jadi kalau secara pengertiannya ya, itu adalah gimana caranya kita menggunakan tools,
menggunakan teori, teknik untuk menyelesaikan mathematical model secara dengan menggunakan komputer gitu ya. Khususnya nanti akan mungkin lebih banyaknya di science and engineering untuk penerapannya gitu. Dan ya sebagai besar toolnya nanti akan berbau matematika gitu ya, karena semuanya tentang ya gimana caranya menyelesaikan matematika model. Kalau matematika model pasti diselesaikannya pakai matematika lah gitu ya. Nah, ini nanti kita sebutnya juga sebagai numerical analysis gitu, atau numerical metode numerik ya, karena kalau misalnya nanti hasilnya akan berupa angka, jadi kan benar-benar bentuk gitu ya. Makanya nanti kalau ujian sih kan teori ya, nanti mungkin kalian pakai kalkulator saintifik gitu, dan diharapkan kalian punya gitu ya, karena hitungannya nggak bakalan bagus angkanya gitu. Ya, jadi diharapkan kalian membawa gitu ya, kalkulator saintifik gitu, setiap pas nanti mungkin mulai dari pertemuan kedua aja gitu ya, supaya kalian bisa karena nanti perhitungan tuh ya agak repetitif juga gitu ya, makanya kalian harus bisa pakai dengan enak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian bawa laptop juga, kalau misalkan di kelas misalkan mau nyoba pakai Python, bikin sendiri programnya, karena kalian juga ada sesi labnya, ya silakan aja gitu. Cuman kalau ujian sih harusnya nggak bawa laptop gitu, ya. Nah, untuk programming language yang akan kita pakai nanti adalah Python. Ya, nanti di lab juga akan pakai Python karena dia paling enak juga sih, banyak package-nya. Ya, misalkan ada NumPy, ya itu salah satunya ya, itu pasti dipakai. Gitu. Tapi selain itu juga ada lagi, misalkan ada MATLAB. Tapi kalau MATLAB itu dia nggak open source, ya, jadinya dia nggak kita pakai. Gitu. Terus ada matematika juga sama, itu juga nggak open source. Gitu. Makanya di sini kita pakai Python. Nah, ya selain tadi open source juga, kenapa kita pakai Python? Ya, dia bisa dilakukan secara general. Dia bisa menyelesaikan, ya memang ditujukan untuk hal-hal yang general gitu ya. Jadi dia bisa juga untuk scientific computing. Ya, tapi nanti kalau misalkan lebih advance lagi, nanti kalian kan belajar machine learning gitu kan, nanti akan pakai Python juga gitu. Nah, terus juga Python itu lebih bisa dibaca oleh manusia karena bahasanya enak untuk dibaca gitu. Dia misal kalau pakai for, dia tinggal for in range misalkan. Jadi bahasanya tuh gak bikin pusing langsung gitu. Dan library-nya cukup banyak. Nah, ada NumPy, misalnya kita pakai ada NumPy, ada scikit-learn. Ya kalau scikit-learn itu machine learning ya. Matplotlib kita akan mungkin sering pakai juga karena kan nanti ada gambar grafik misalkan gitu. Terus juga ada SciPy buat menghitung turunan juga bisa dan sebagainya. Dan enaknya juga Python ini kalian nggak perlu download nggak perlu install IDE lokal gitu, karena bisa dibuka pakai cloud ya, pakai Colab gitu. Kalian udah pernah pakai Colab belum? Belum ya? Oh, oke. Oh ya, karena kemarin Algo pakainya C kan yang kalau Algo ya. Jadi beda. Kalau Colab ini enak, kalian tinggal buka aja pakai browser gitu ya. Kalian cari aja di sini Colab, ya, Collaboratory gitu ya. Nah, ini yang kalau bisa kalian pakai gitu ya, Google Colab. Ya, nanti bisa dilihat di sini Open Colab. Nah, ini nanti bisa download gitu, misalkan. Ya, ini yang gitu. Nah, jadi kalian enak di sini nggak usah download IDE lokal, nggak usah install IDE lokal gitu. Jadinya ya nanti bisa ketiknya di sini, nanti bisa di-run juga, langsung kelihatan hasilnya gitu nanti. Ya, cuman untuk hari ini kita tidak akan bahas Python. Ya, jadi saya cuma kasih lihat aja nih ini. Colab itu ini. Ya. Oke.
Selain dia enak untuk di cloudnya, dia juga udah ada package-package yang kita butuhkan gitu. Jadi nggak usah ini namanya. Jadi kita nggak usah install lagi karena kalau misalkan kita pakai lokal kayak ya VS Code gitu, kalian perlu install semuanya karena kan bawaannya cuma Python native doang gitu. Nggak ada library yang dibutuhkan. Karena ini library-nya eksternal, jadi kalian harus install. Tapi kalau misalkan di Colab nggak usah install, langsung pakai aja, langsung panggil gitu. Yang sering dipakai ada NumPy, ada Matplotlib, Pandas, dan ya. Terus enaknya Colab itu bisa kalian pakai bareng-bareng. Jadi satu page Colab itu atau satu file Colab itu bisa kalian bisa invite teman kalian. Jadinya nanti kalau misalkan ada tugas kelompok misalkan itu bisa bareng-bareng ngerjainnya gitu. Sama ya GPU sama TPU ini kalau di Scriptcom kayaknya nggak terlalu butuh ya. Karena ini biasa dipakai kalau misalkan kalian mau olah data yang cukup besar, misalkan bikin image classification gitu, atau bikin model machine learning nanti pas sudah dapat masuk machine learning gitu ya. Itu mungkin akan menggunakan GPU karena komputasinya berat, jadinya harus pakai GPU supaya cepat gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya harusnya aman lah ya, ini mah cuman pengantar doang nih kalau dan baru setengah jam. Oke, nah ini tadi ya, tadi kita udah bilang, kita udah lihat ya, kalau misalkan scientific computing ini sangat erat sama matematika, apalagi khususnya adalah numerical method. Gitu. Nah, jadi numerical method ini nanti kita pakai untuk metodenya, metode untuk menyelesaikan bagaimana kita mencari secara aproksimasinya. Gitu. Nah. Contohnya apa sih kenapa kita ada numerical method gitu. Ya, pokoknya dibedain dulu. Nah, jadi di matematika itu ada dua tipe penyelesaian dalam menyelesaikan misalkan persamaan kayak ya SPL, kayak ya persamaan kuadrat dan lain-lain gitu ya. Itu ada dua tipe pendekatan, ada yang namanya numerik, ada yang analytical gitu. Nah, kalau misalkan kalian ngerjain misalkan di linear algebra, kalian belajar apa aja? Mulai nyelesain SPL. Apa? OBE, ya. Nah, OBE itu termasuk ke dalam metode analytical. Kenapa? Kalian udah tahu exact hasil exactnya itu berapa? Ya. Atau ya kalau misalkan mau nyelesain persamaan kuadrat, x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Coba nyelesainnya gimana? Dipecah, oke, difaktorin ya. Jadi x min 2 x min 1. Hasilnya berarti x sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Nah, ini kita udah dapat nilai exact-nya ya, exact value nih. Jadi X-nya sama dengan 2, udah pasti 2. X-nya sama dengan 1, udah pasti 1. Nah, ini adalah pendekatan analytical gitu. Tapi kalau numerical itu adalah aproksimasi ya. Jadi misalkan kita mau cari nilai dari akar 2 kayak tadi. Ya, ini nilai numericalnya berapa? Nah, ini yang kita harus cari pakai numerik, gitu. Karena ya kita nggak bisa hitung secara analitik, gitu. Terus ya secara intuisinya juga kalau analytical kadang kita suka nggak mudah, gitu. Kalau misalkan numerical dia lebih intuitif aja. Terus kalau misalkan di dalam kalau misalkan mau diterapkan di programming, ya itu lebih mudah untuk decoding. Karena kan kalau misalkan numerical nanti bentukannya seperti algoritma misalnya. Gitu. Karena bentuknya algoritma jadi lebih enak untuk di code gitu.
gitu dibandingkan analytical. Karena kalau misalkan analytical kayak gini, ya kalian bikin algoritmanya gimana di komputer? Kayak ini kan karena kita udah tahu gitu ya, kenapa bisa kita pecah seperti ini kita udah tahu. Tapi kalau misalkan kita mau terjemahin ke bahasa yang dimengerti komputer, gimana caranya? Kayak kita nggak bisa buat dia dalam bentuk algoritma sebenarnya. Jadinya kita lebih enak pakai numerical method, karena kalau misalkan buat nyelesain masalah pakai komputer lebih di coding gitu. Dan terkadang hasil yang analytical ini nggak mudah untuk dicari. Nah, contohnya di sini saya agak maju sedikit ke kalkulus ya, karena kalian belum dapat integral. Nah, ada sebuah integral yang nilainya tuh nggak bisa kita cari secara analitik. Itu ini salah satunya. Gitu ya. Nah, integral ini sebenarnya muncul di distribusi normal di kalian belajar di Bastard. Itu sebenarnya muncul ini integral ini. Tapi ini tuh nggak bisa kita cari hasil x-nya berapa. Ya, karena dia bukan fungsi yang elementer lah istilahnya. Gitu. Bukan fungsi yang elementer ini. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, misalnya kita mau menghitung integral dari 0 sampai 1, ya nggak bisa, karena nggak tahu nih nilai x integralnya berapa. Ya berarti harus pakai numerical method gitu. Nanti kita akan belajar juga tentang numerical integration di akhir gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau analytical itu hasilnya yang bisa kita dapatkan bisa lebih dari 1. Contohnya ini. Ya, kalau dari persamaan x kuadrat ini 3x plus 2 sama dengan 0 aja kita bisa dapat 2 nilai x kan. Tapi kalau misalkan kita pakai numerical, umumnya kita hanya dapat 1 gitu. Entah nanti dapat yang 1-nya doang atau dapat yang 2-nya doang. Ya, jadi itu sebenarnya kelemahannya gitu ya. Jadi kadang ada beberapa metode yang hasilnya tuh bikinnya ada beberapa case yang bikin metode cuma bisa jadi 1-nya aja. Gitu. Jadi kalau misalnya solusinya lebih dari 1, ya kita harus mungkin kita harus ulang lagi metodenya gitu ya untuk dapatkan hasil lainnya. Gitu. Ya, lalu analytical itu akan selalu mendapatkan hasilnya ya, walaupun kayak misalnya integral ini kita nggak bisa tahu gitu, nilainya berapa secara exactnya. Tapi sebenarnya ada rumus pastinya, tapi ya di sini nggak apa ya di sini kita nggak bisa tahu gitu, tapi ada gitu. Nah, kalau numerical itu ada saat-saat dimana dia nggak bisa kita cari hasilnya. Misalkan saya ada sebuah fungsi gitu ya, y sama dengan fx. Nah, terus saya mau cari rootnya, root dari equation itu berarti fx sama dengan 0. Kita mau cari itu, atau yang ada di titik ini. Ya. Kalau misalkan metode numeriknya itu bisa kita dapatkan hasil yang mendekati sini, ya ini hasil aproksimasinya. Nah, berarti metodenya converge, ya convergent. Tapi ada case-nya juga di mana dia nggak convergent. Misalkan pas sudah dilakukan berkali-kali, ternyata hasilnya malah lari ke sini. Gitu. Yang dimana dia akan jauh gitu ya dari hasilnya. Nah, ini berarti hasilnya akan diverge. Ya, metodenya diverge karena hasilnya nggak mendekati hasilnya. Ya. Dan ya kita perlu belajar lebih banyak di numerical methodnya gitu ya dibandingkan analytical. Karena kalau analytical nanti ya kalian udah belajar linear algebra, kalian udah belajar nanti akan belajar kalkulus juga gitu ya. Jadinya analyticalnya nggak akan kita cover di sini. Gitu. Ya. Nah, tadi yang udah saya bilang kenapa kita perlu numerical method gitu ya. Ya tadi kita perlu misalkan di Bastard kan ada distribusi normal. Distribusi normal itu kan kalian nyarinya pakai tabel gitu kan. Nah,
nilai tabelnya dari mana? Nah, dapat nilai tabelnya sebenarnya dari pemerintah metode juga. Gitu. Kayak kenapa sih nilai P apa ya? Ya, kenapa dari distribusi normal standar misalnya kita bisa dapat P Z kurang dari 1,96 itu 0,95 misalkan. Ya, ini harus dicari pakai model itu. Karena dari tabelnya pun ya dapat angka-angka di tabel itu dari situ. Ya. Karena di si integral ini si E pangkat min U kuadrat per 2DO ini nggak bisa kita cari exactnya. Gitu. Nah, terus ya kalau misalkan di teknik pasti kita ada hubungan juga sama construction gitu ya. Nah, di mana banyak persamaan-persamaan di fisika sih ini mah ya. Di mana nanti angkanya tuh nggak bagus. Misalkan kita mau cari persamaan 0,215x plus 1,412y sama dengan 2,131 misalkan. Nah, ini kalau misalkan di modelingnya di dunia nyata akan lebih umum mendapatkan hal persamaan yang jelek angkanya kayak gini, gitu. Ya, daripada kalian dapat nilai yang bagus, gitu. Karena namanya pengukuran di dunia nyata itu kan hasilnya bisa aja desimalnya juga bisa aja berapa angka di belakang koma. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan pakai analitik ya bisa aja, cuman jelek. Makanya orang lebih suka diaproksimasi. Gitu. Ya. Nah, berikutnya, nah sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Harusnya masih aman ya. Nah, di numerical method ini apa sih kita kejar? Gitu ya. Yang kita kejar tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama, kita mau mencari aproksimasi dari solusi, ya, aproksimasi dari hasil model kita atau kita bikin model kita aproksimasi gitu ya, tanpa error ya, dengan menggunakan dan juga kita harus mempertimbangkan errornya, gitu. Tadi error, ya karena tadi kita mau hasilnya itu sedekat dengan hasil aslinya, ya, hasil exactnya. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu seberapa dekat sih gitu, kayak seberapa dekat sih si hasil ini dengan aslinya, ya misalkan ya ada yang bilang dekatnya segini, ada yang bilang dekatnya deket banget segini, nah ini baru dibilang dekat ya. Jadi sebenarnya dekat itu seberapa? Nah itu biasanya kita perlu yang namanya error. Ya. Nah, contohnya kalau misalkan biar lebih kebayang, misalkan kalau akar 2 tuh nilai exactnya kalau nggak salah 1,412 sekian gitu ya. Dan jadi nggak ada ujungnya. Atau ya semudah pi juga itu kan nggak ada exact value-nya kan dia belakang bawahnya nggak ada ujungnya, tak hingga itu. Jadi karena dia irasional 3,14159. Nah, jadinya ya exactnya ada tapi nggak ada ujungnya. Nah, kalau misalnya kita potong komanya, misalkan 2 angka di belakang koma, jadi kita ambil 3,14 doang. Nah, ini akan ada selisihnya. Nah, selisihnya ini kita sebut sebagai error. Gitu. Nah, ini kan ada selisihnya nih. Jadi kita bilang ada error. Sama halnya dengan kalau misalkan kita nyari angka 2, 1,412 sekian. Nah, misalkan di perhitungan, kita kan nggak mungkin di kalkulator kita hitung sampai masukin semua desimal itu nggak mungkin. Jadinya harus kita potong juga. Kalau kita potong jadi 1,4 bisa juga. Cuman kalau kita lihat ada selisihnya nih, ya. Karena kalau kita kurangin kan hasilnya apa? 0,012 sekian, gitu ya, minus tadi. Nah ini kita sebut sebagai error. Ya. Nah seberapa dekat errornya, ya itu nanti akan jadi masalah lain juga gitu ya. Karena kadang kita mau potong
jadi 1,4 doang. Errornya ya 0,012. Tapi kalau misalkan saya potongnya 1,41, kira-kira makin dekat atau makin jauh nih? Saya hasilnya. Kira-kira makin dekat nggak sama hasilnya? Ya kan? Kalau kita hitung errornya kan jadinya 0,002 sekian lah gitu. Ya. Nah, jadi kita harus tahu juga error itu semana yang mau kita toleransikan. Ya, jadi kadang kita mulutnya bisa 1,42, ya itu juga bisa, tapi errornya nanti akan bertambah misalkan. Ya, jadinya kita harus tahu error yang kita jadi toleransi itu seberapa. Itu nanti makanya harus bisa dihitung errornya gitu. Sama yang kedua, selain kita harus quantify error, kita juga harus mendapatkan model yang atau metode yang cepat gitu. Karena misalkan kita mau cari nilai aproksimasi dari akar 2, tapi butuh 1 minggu, capek duluan kita hasilnya. Ya, apalagi kalau misalkan kita berkaitan dengan sekarang solusi persamaan linear tapi variabelnya ada 7 gitu. Karena di dunia nyata itu bisa terjadi juga gitu. Jadi kalau misalkan solusi ada 7 ya pasti banyak dong yang harus diselesaikan. Kalau misalkan pakai Z itu bakalan lama banget selesainya. Jadi perlu metode yang lebih efisien. Misalkan instead of kayak seharian mungkin cukup 1 menit atau 2 menit gitu selesai. Nah, yang bakal kita selesaikan ini yang tadi yang di mata kuliah. Ini listnya ya, bisa linear sendiri ya, bisa sistem linear equation, bisa regression, bisa Taylor series, bisa mencari akar persamaan dan sebagainya. Nah, ini yang tadi udah ada di awal gitu ya. Oke. Terus ini masih clear lah ya. Soalnya ya ini dari tadi memang isinya ngomong-ngomong. Oke, berikutnya. Nah sekarang kan kita udah ngomongin persamaan gitu ya. Tadi udah ngomongin persamaan, dan ngomongin matematika dan sebagainya. Nah, tapi komputer kalian itu sebenarnya nggak paham antara 0 sampai 9. Karena komputer kalian cuma tahu binary code atau binary number. Karena ya 0 atau 1 lah istilahnya. Jadi antara iya atau tidak gitu, benar atau salah gitu ya. Dan ya harusnya kan juga belajar di deskripsi terkait logical operator. Ya, logical operator kan ada and, ada or, ada ya and or gitu ya. Nah itu bakal lebih sering dipakai sama komputer kalian gitu untuk memproses ya, dan juga untuk hitung sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian masukin angka buat hitung kalkulatornya misalkan, kayak ngitung 2 tambah 2, ya sebenarnya 2 itu nanti akan diubah dulu ke binary sama dia. Nah dari binary dijumlahkan, nanti baru dibedain lagi ke angka biasa atau. Dan dimana kayak kita bakal yang kita sering pakai itu ada desimal gitu ya. Desimal itu base-nya 10 gitu. Kalau base-nya 10 berarti bilangannya itu antara 0 sampai 9. Sudah juga. Ya, jadi sistem bilangan desimal yang sering kita pakai ya. Nilainya angkanya itu dari 0 sampai 9. Nah, dulu waktu SD ya harusnya ya belajar tentang ini kan ya, apa nilai tempat itu bahasa Indonesianya. Misalkan kita punya angka 215,3. Nah, yang 2 ini kalian sebutnya apa? Ratusan ya. Ratusan. Yang satunya puluhan. Yang 5-nya
satuan. Ya kita ngomongin 215 dulu aja lah ya, nggak usah pakai koma dulu. Nah, tapi kenapa sih kita sebutnya sebagai ratusan? Kenapa sih kita sebutnya sebagai puluhan? Ya, karena kalau kita coba uraikan, gitu ya, 215 ini sebenarnya adalah 200 tambah 10 tambah 5. Ya. Nah, 200 itu kan sebenarnya 2 kali 100. Ya. 10 ya 1 kali 10. 5 itu kali 1. Nah, 100 itu kan kita bisa tulis sebagai 10 pangkat 2. Ya. Kenapa kita ubah ke 10? Karena kita lagi ngomongin desimal. Ya. 1 kali 10 berarti 1 kali 10 pangkat 1. 5 kali 1, satunya bisa kita tulis sebagai apa? 10 pangkat 0. Nah, inilah kita kenapa bilangnya ratusan gitu ya, karena dikali 100, 10 pangkat 2 gitu. 10 ya. Jadi masing-masing angka di sini dikalikan dengan 10 pangkatnya, ya 10 pangkat n gitu. Nah, makanya disebutnya desimal karena di sini base-nya adalah 10 gitu. Ya. Kalau misalkan ada bilangannya angkoma gitu ya, misalkan 271,5. Ini kalau kita uraikan ke dalam ininya gimana? Expansionnya. Kita expand jadinya 2 kali 10 pangkat 2 ya, ditambah karena kan ratusan 7 kali 10 pangkat 1 ya kan, karena kan ini puluhan, ditambah 1 kali 10 pangkat 0 karena dia satuan. Nah yang koma 5 nya 10 pangkat min 1 ya, karena kita bilangnya kalau ada koma apa, masih ingat gak? Perbulan ya, saya lupa kalau bahasa Indonesia ya, intinya harusnya ada sebutan ini kalau misalkan di bagian koma ini, tapi saya lupa. Ingat gak? Ya intinya ada, tapi saya lupa. Nah, jadi si 5-nya nanti akan dikalikan dengan 10 pangkat minus 1 gitu ya. Nah, sebenarnya si bagian-bagian yang ada di sini ya, 2 kali 10 pangkat min 2, di sini ada 7 kali 10 pangkat 1. Ini sebenarnya kita ada sebutannya juga, namanya scientific notation atau notasi saintifik. Nah, scientific notation ini ya saya waktu belajar fisika dulu pernah lihat ya. Jadi dia itu biasanya kita pakai untuk merepresentasikan bilangan-bilangan yang besar atau bilangan-bilangan yang kecil. Misalkan kita mau nulis bilangan yang jutaan, misalkan 220 juta. Kalau misalkan kita tulis di komputer dengan angka yang digitnya cukup banyak ya, itu agak enak juga gitu untuk dilihat. Makanya lebih enaknya pakai scientific notation gitu ya. Dan lebih efisien juga dia untuk menyatakan bilangan yang besar. Nah, caranya adalah ya kalian kalau misalkan kita punya bilangan desimal, itu kalian lihat aja nolnya ada berapa di sini. Ya. Di sini nolnya ada 7 gitu ya. Jadinya harusnya 10 pangkat. Kalau misalnya 10 pangkat 7, nah di sini adalah bagian depannya ya. Cuman kalau misalkan di sini kita dapatnya kan 22 kali 10 pangkat 7. Nah, sedangkan di sini dia nggak boleh lebih dari 10 nilainya. Nilai yang ada di bagian sini kita sebutnya sebagai matisanya gitu ya. Ini matisanya. Itu nggak boleh melebihi 10. Jadi pasti 0 sampai 9. Ya berarti kalian harus bagi lagi aja sama 10. Kalau misalkan hasilnya masih kelebihan. Ya, harusnya jadinya 2,2 kali 10 pangkat 8
Gitu. Ya. Jadi cara dapetin si decimal representation ya, scientific notation itu kayak gitu, ya. Dimana ya kalau misalkan kita ngomongin komponennya, yang bagian 2,2 ini tadi kita sebut sebagai mantisa, yang 10/8 ini kita sebutnya sebagai eksponennya. Ya, jadi nanti akan eksponen ini juga akan memberitahu kayak ini bilangannya besar, bilangan kecil dong, jutaan atau gimana gitu. Ya. Nah itu tadi kalau misalkan desimal 0 sampai 9. Nah kalau misalkan bilangannya itu ya, kalau misalkan bilangannya binary gimana? Ya kalau binary itu nanti si angkanya itu berarti bukan 0 sampai 9, tapi 0 sama 1 aja. Oke. Ya, jadi kalau binary itu bilangnya cuma 0 sama 1 aja gitu. Nah, cara representasinya gimana? Ya, misalkan kita punya desimalnya 24. Ya. 24 base-nya 10. Cara mengubah dia ke dalam bentuk binary seperti apa gitu ya. Nah, biasanya sih saya kita bagi-bagi aja sama 2 gitu ya. Nah, kita cari dia bilangan berpangkat 2-nya yang paling dekat tuh yang mana gitu. Jadi misalkan ya, kita lihat 24 ini dia paling dekat sama bilangan 2 pangkat berapa? Ya kalau 2 pangkat tuh berarti kan ada 2, 4, kalau 2 kan 2 pangkat 1, 4 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 8, ya, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, dan seterusnya. Nah, coba di sini kita lihat yang paling dekat sama 24 siapa? 16, ya. Berarti 24 itu adalah 16 ditambah berapa? Berapa lagi? Nah, kalau saudara ini berarti cari lagi yang lebih kecil, tapi masih dekat sama dia. Berarti yang 8. Ya. 16 tambah 8. Nah, 16 itu kalau misalnya kita buat jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Ya. 8 itu jadi 2 pangkat 3. Nah, cuma kalau misalkan kita mau ubah juga ke binary number, ini semuanya, karena kan cuma 16 sama 8 doang. Yang 42-nya sama 1-nya itu nggak ada. Ya. Harus ada 1. Ya. Jadi yang 42 sama 1 nggak ada. Berarti kita kaliin aja dia sama 0. Jadi 0 kali 2 kuadrat tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Nah, jadi bentuk dari binary representation ya, kalian tinggal lihat aja koefisien dari depannya masing-masing. Jadi 1 kali 2 pangkat 4 berarti sini 1, 1 kali 2 pangkat 3 1, berarti 0, 0, 0. Berarti 1, 1, 0, 0. Base-nya 2. Nah, jadi 24 itu kalau misalkan dalam bentuk binary jadi kayak gitu. Jadi 1, 1, 0, 0, 0 gitu. Oke.
Nah berarti kalau misalkan saya ada contoh lagi misalkan 97 base 10, gimana cara ubah dia ke binary? Ya, jadi berapa? Itu dekatnya ke siapa? 64. Oke. Terus cari lagi bilangan 2 pangkat yang 32. Ini baru apa berarti? 96. Mana tuh ya? Ini ya. Nah berarti kalau kita pecah jadi gimana? Kayak gini. 1 kali 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 5 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Jadinya 1 1 0 0 0 0. Inilah hasil dari ya, jadi ini adalah hasil dari 97 ke binary. Nah kalau misalkan mau mengubah dari binary ke desimal, jadi kalau misalkan dari desimal ke binary, kalian harus cari dulu nih kira-kira yang kira-kira 2 pangkat ya. Oh, oke. Oke, ya. Sekarang kalau misalkan dari binary ke desimal, nah harusnya lebih mudah. Karena kalau binary kan udah ada angkanya misalkan 1 0 0 1 1 0 1. Ya. Berarti kalau misalnya mau diubah ke dalam desimal, berarti dihitungnya mulai dari belakang. Ya, jadinya 1 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 2 ya, ditambah yang ini 1 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 4 tambah 0 kali 2 pangkat 5 tambah 1 kali 2 pangkat 6 ya. Jadi di stresnya dari belakang ke depan ya. Karena kalau misalkan kalau dari desimal ke binary itu dari depan ke belakang, nah ini kebalik. Jadinya berapa nih? Kalau dihitung hasilnya 1 kali 2 pangkat 0 itu 1, 0 kali 2 pangkat 1 0 ya, nggak usah dihitung ya. 1 kali 2 pangkat 2 itu 4 ya kan. 1 kali 2 pangkat 3 itu 8. 0 kali 2 pangkat 4 nggak usah dihitung 0. 2 kali 2 pangkat 5 itu 0. 1 kali 2 pangkat 6 itu 6 4. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 4 tambah 8 tambah 6 4 77 ya. Jadi ini adalah binary number dari 77. Jadi kalau misalkan dari binary ke desimal itu lebih mudah ya gitu. Ya. Ya. Oke. Nah kalau misalkan ngomonginnya dari desimal ke binary biasanya ada tulisannya. Tapi kalau misalkan enggak pun biasanya udah default sih. Kalau nggak ada tulisannya itu defaultnya 10.
Gitu. Ya soalnya kadang kalau misalnya kita ngomongin baseline, yang sering kita pakai juga ada hexadesimal. Tapi kita nggak bakal bahas ya. Kalau hexadesimal itu dia base-nya 16. Jadi nanti angkanya dari 0 sampai 9, terus A sampai F. Ya. Misalkan ya kalau misalkan kalian nanti ngomongin, harusnya di HCI ada ngomongin warna-warna juga ya. Kode warna itu kan dia pakai hexadesimal. Ya. Jadi kalau misalkan hexadesimalnya 0 1 2 A gitu ya. Base 16. Nah, ya berarti ganti aja yang duanya jadi 16 gitu ya. Jadinya A itu berarti 0 sampai 9, terus berarti A itu 10. 10 kali 16 pangkat 0 ditambah 2 kali 16 pangkat 1 tambah 1 kali 16 pangkat 2. Nah itu nanti gitu kalau misalkan hexadesimal. Jadi kalau hexadesimal juga 77 juga bisa hexadesimal gitu. Cuman nanti pasti beda sama 77 yang ini. Tapi kalau misalkan dari tulis 77 doang gitu, ini pasti desimal ya. Gitu. Itu pasti desimal. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, nah kalau misalkan bilangannya itu desimal, misalkan kita mau cari 1,01 gitu ya. Nah, ini saya tulis gimana ya? Ya, sama kalau misalkan tadi kan desimal, scientific notation-nya itu dari 0 sampai 9 tulisannya. Tapi kalau misalkan dia binary, berarti biasanya 1 koma gitu. Oke. Jadi kayak misalkan 1,111011. Ya. Ini base 2 ya. Nah, ini kalau misalkan mau ubah ke dalam desimal, berarti kita beda sama yang biasa. Kalau misalkan biasa kan kita dari belakang ke depan. Kalau misalkan desimal kayak gini, koma kayak gini itu dari depan ke belakang. Ya. Jadi 1 kali. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ya. Jadi kayak 1 koma nih berarti kayak satuan, 1 koma berapa? Nah, jadi 1 kali 2 pangkat 0. Nah, yang ini itu akan jadi 2 pangkat min 1. Yang ini jadi 2 pangkat min 2. Ini bagian yang 2 pangkat min 3 dan seterusnya. Ya, ibaratnya kayak kalau desimal 0,57 itu kan sebenarnya bagian sini yang 10 pangkat min 1. Bagian yang ini 10 pangkat min 2. Cuman kalau misalkan kita ngomongin binary berarti 10-nya ganti 2 gitu. Jadi ya tambah 1 kali 2 pangkat min 1 tambah 1 kali 2 pangkat min 2 tambah 1 kali 2 pangkat min 3 tambah 0 kali 2 pangkat min 4 tambah 1 kali 2 pangkat min 5 tambah 1 kali 2 pangkat min 6. Ya, ini harus dihitung satu-satu gitu ya. Berarti ini 21 kali 2 pangkat 0 itu 1. 1 kali 2 pangkat min 1 berarti 0,5 ya. Karena kan 2 pangkat min 1 itu seper 2 ya. 1 kali 2 pangkat min 2 berarti 0,25. 1 kali 2 pangkat 3 berarti 0, berapa nih? 1, 2, 5. Yang 0 kali 2 pangkat min 4 0 gitu ya. Yang ini berapa? Sepertiga 2 lah. Udah lah, saya nggak usah lagi.
Gak usah pakai desimal lagi. Nah itu kalau bisa tuh pakai kalkulator aja ya, karena kalau udah angkanya jelek ya udahlah kalkulator aja ya. Ya jadi itu ya gimana cara ubah binary ke desimal, desimal ke binary gitu. Ya jadi tadi kenapa kita perlu kenapa binary ya, karena komputer ini kita pakainya logical operation gitu. Jadi dari bilangan yang desimal kita input itu akan dikonvert ke binary dulu sama mereka, sama komputer itu supaya bisa dioperasikan pakai AND, pakai OR dan sebagainya. Oke, sampai sini jelas ya? Ya. Dari mana? Ke desimal. Ya sama, cuman bedanya di sini ya A bagi jadi 10 gitu. Nah itu juga sama kayak ini, jadi dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan. Jadi A-nya jadi kan dia di 16 pangkat 0. Yang dua ini jadi 16 pangkat 1. Ini bagian 16 pangkat 2. Sama kayak ini. Ini kalau ini kan jadi 2 pangkat 0. Ini jadi 2 pangkat 1. Yang satu jadi 2 pangkat 2 dan sebagainya gitu. Ya. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, nanti di beberapa perhitungan kita akan sering banget ngebulutin ya, karena ya bayangin aja kalau misalkan mau ngitung akar 2 aja tadi kan 1,412 sekian. Nah kalau kalian taruh di kalkulator semua angkanya itu nggak bakalan muat gitu. Di komputer juga nggak bakalan muat karena komputer dia punya keterbatasan memori. Ya. Jadi memorinya yang dipakai untuk nyimpan bilangan itu bakal kepake semua kalau misalkan kalian nggak pakai pembulatan. Nah jadi untuk pembulatan sendiri akan ada 2 cara ya, untuk melakukan pembulatan. Nanti tergantung sama soalnya ya gitu. Nanti akan ada soalnya itu dia bilang dihitungnya pakai rounding atau pakai chopping. Nah, kalau misalkan rounding itu kalian pembulatan seperti biasa yang kalian lakukan. Kalau misalkan kalian buletin angka, ya kalau misalkan belakangnya 5 ke atas itu kan dibulatkan ke atas. Kalau misalkan di bawah 5 dia akan dibulatkan ke bawah. Jadi kalau misalkan ya kalau misalkan 0,135, nah kita membulatkan ke 2 angka belakang koma, gitu ya. 2 digit di belakang koma. Berarti jadinya apa? 0,14 ya. Karena kita mau ambil 2 angka di belakang komanya. Tapi kalau misalkan 1 angka di belakang koma jadinya 0,1 ya. Kenapa? Karena di sini di belakangnya 1 itu 3 ya. 3 kan di bawah kurang dari 5, jadi pasti dibulatkannya ke bawah. Kalau misalkan yang 1,3, kalau misalkan 2,5 ya kita bulatkan ke atas karena 5 di sini ya. Nah kalau misalkan chopping itu kita buang aja semua digitnya. Jadi kalau 0,135 kita lakukan chopping 2 angka di belakang koma, jadinya 0,13. Jadi 5-nya dibuang aja gitu ya. Nah misalkan 0,2145 kita bulatin, kita chopping 2 angka belakang koma, berarti jadinya 0,2.
Jadi kalau misalkan kita rounding 2 angka belakang koma jadinya 0,2 22 atau 21 ya, karena di sini masih 4 ya. Tapi kadang juga saya buletinnya ke 0,22 sih, tapi benernya harusnya 2,21 ya. Ya kenapa ya, karena ya saya lihatnya sini kan 45 jadinya 5 gitu. Cuman yang benernya sebenarnya 0,21 gitu. Ya. Nah karena kita pakai chopping, karena kita pakai rounding juga, ya paling kelemahan kekurangan nanti akan di errornya aja gitu. Karena kalau misalkan kita chopping juga hasilnya jadinya di bawahnya gitu. Jadi underestimate ya. Tapi kalau misalkan chopping rounding kadang hasilnya jadi overestimate gitu. Ya itu wajar gitu. Ya. 0,14 itu roundingnya berapa angka? 2 doang. Ya lihat aja ini belakang 5 berarti 0,15 gitu. Jadi ikutin ini aja, angka setelahnya tuh berapa gitu. Oh iya, ada juga yang kayak gitu emang ya, cuman ini sih kesepakatan aja ya. Kalau misalkan itu kalau misalkan kayak di fisika gitu ya, ada yang namanya significant number. Itu kalau misalkan dia belakangnya depannya itu benar 0,14 ya, karena ada yang dibuletinnya ke bawah ya. Tapi kadang ada juga yang buletinnya ke atas, yaitu sebenarnya gak ada yang salah sih gitu, karena dua-duanya sebenarnya benar, itu tergantung kesepakatannya aja gitu. Ya, jadi kalau misalkan nanti di soal ada yang kalian bikin pembulatannya ke atas, ada yang bikin pembulatannya ke bawah, saya nggak akan salahkan juga karena itu sebenarnya kesepakatan aja sih gitu, dua-duanya benar. Oke, ada lagi ya? Oke, nah ya kalau misalkan kita rounding dan chopping, dan pasti yang akan kita korbankan juga adalah akurasi dan precision gitu. Ya, jadi metode numerik itu nanti sifatnya akan repetitif, iteratif gitu ya. Jadi iterasi 1 kita dapat hasil berapa, terus nanti kita ulang lagi perhitungannya, dapat iterasi kedua, ulang lagi dapat iterasi ketiga, umumnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan setiap iterasinya hasilnya itu random lah, mencolok sana sini. Nah, ini kita bisa bilang kalau metodenya itu akurasinya jelek gitu ya, karena dia enggak berpusat di satu daerah ya. Artinya kayak hasilnya titik-titiknya itu enggak ngumpul di menyebar ya, berarti dia enggak akurat gitu. Nah, kalau misalkan ya ibaratnya kalau kalian lagi main panah ya, itu kan tujuannya dari tengah, nah itu adalah true value-nya atau nilai yang mau kalian cari hasilnya. Nah, kalau misalkan metodenya ternyata menghasilkan dia dekat dengan true value-nya, tapi kalau misalkan kita hitung per iterasinya dia menclok hasilnya tuh ada yang di sini, kadang di sini gitu ya. Nah, itu kita bisa bilang kalau akurasinya bagus tapi precision-nya jelek, nggak presisi gitu ya. Nah, terus modelnya akurasinya bagus tapi precision-nya bagus ya kayak gimana ya? Kayak gini. Jadi kita udah tentuin starting point-nya, itu udah pasti dekat sama nilai hasilnya. Dan kalau kita lakukan iterasi lagi, nanti hasilnya akan selalu dekat dengan nilai hasilnya, true value-nya gitu. Jadi kalau misalkan presisinya bagus tapi akurasinya jelek, ya kayak gini contohnya. Jadi si titiknya itu nanti akan jauh dari nilai hasilnya tapi dia ngumpul. Jadi hasil per iterasi itu dekat-dekat, jadi seakan-akan dia kan
mendekati suatu nilai, tapi ternyata dia nilainya beda. Jadi kayak kalau misalkan mencari akar-akar persamaan, misalkan akar-akarnya di sini, misalkan iterasi pertamanya kita ambil titik yang ini. Nah, iterasi keduanya ternyata hasilnya titiknya di sini, iterasi ketiganya di sini, keempatnya di sini, limanya di sini, ke sini. Ya, pokoknya semuanya berpusatnya di sini. Ya, benar sih dia mengikuti mendekati suatu nilai, tapi nilai aslinya di sini. Jadi orang kayak jadi ya nyasar gitu hasilnya. Ya itu yang kita bisa bilang sebagai precisionnya bagus, tapi nggak akurat gitu. Ya, yang kita harapkan metodenya adalah metode yang seperti yang punya akurasi tinggi, punya precision yang tinggi juga. Jadi kalau misalkan kita pilih titiknya dimanapun, titik awalnya itu pasti akan dekat ke solusi aslinya gitu. Oke, nah, ya masih ada sekitar 13 menit lagi. Oke, terakhir, nah tadi ini cukup penting karena nanti akan sering kepake di pertemuan-pertemuan ke depannya, ya. Itu tentang error. Ya, kalau misalkan mudahnya ya error itu pasti adalah selisih antara hasil yang kalian dapat dari algoritma atau dari metodenya dengan hasil insightnya. Gitu. Nah, ada beberapa error yang sering banget muncul. Yang pertama ada truncation error. Truncation error itu ibaratnya kayak kalian memotong proses yang jalan seperti misalkan Taylor series. Nanti kalian akan belajar terkait Taylor series. Ini spill dikit aja ya. Nah, Taylor series itu biasanya kita pakai untuk expand sebuah fungsi lah, misalkan pangkat x, ya, eksponen. Nah, Taylor seriesnya itu 1 tambah x tambah x kuadrat per 2 faktorial tambah x per 3 per 3 faktorial plus bla bla bla. Nah, ini sebenarnya nggak ada ujungnya, ya. Jadi mau nggak mau kalian harus potong, karena ya nggak mungkin kalian masukin semuanya ke dalam komputer. Ya, jadi harus dipotong. Misalkan ambil 3 cukup pertama doang. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau hitung nilai dari pangkat 2, berarti masukin x-nya 2. Jadinya 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat per 2 faktorial. Nah, yang ini kan nggak dihitung, ya. Jadi hasilnya pasti akan tidak sama dengan hasilnya aslinya. Jadi aproksimasi. Nah, nanti akan ada errornya. Errornya yaitu yang ini. Kita bisa bilang sebagai tambah error, gitu. Jadi karena kita potong, jadinya pasti ada selisih antara nilai asli dengan nilai hasil aproksimasi, gitu. Itu adalah truncation error, ya. Yang kedua ada round-off error. Ini yang tadi hubungannya dengan rounding dan chopping tadi. Jadi ketika kalian menghitung misalkan akar 2 tadi, akar 2 kan nilai aslinya misalkan 1,41421 dan sebagainya. Ya. Nah, kalau misalkan kita pakai aproksimasinya 1,4, ini kan ada selisihnya, ya kan? Berarti selisihnya adalah 0,01421. Nah, ini adalah round off error. Oke. Nah, kalau misalkan kalian pakai pembulatan juga, misalkan 1,4 ya ini mas, nah ini. Misalkan pi 3,14159. Nah, misalkan kalian buletin 3 angka belakang koma, jadinya 3,142. Nah, ketika kalian hitung pasti ada selisihnya antara nilai yang hasil buatan ini dengan
hasil exactnya. Ya, nah ini kita sebut sebagai round of error. Ya. Lalu yang ketiga ada modeling error. Ini biasanya nanti kalau misalkan kalian dikasih data diminta untuk melakukan interpolasi. Nah, ternyata hasil interpolasinya jelek. Nah, itulah nanti disebutnya modeling error, gitu ya. Biasanya jeleknya nanti mungkin karena hasilnya nggak bisa menjelaskan, gitu ya. Hasil dari model nggak bisa menjelaskan fenomena yang ada di dalam datanya dan sebagainya. Ya. Tapi kita akan lebih sering pakai yang dua sebenarnya, transgression error sama run of error. Gitu. Oke. Nah, kenapa juga ada run of error itu juga karena komputer tuh punya keterbatasan. Ya. Jadi memori di dalam komputer ya itu cuma bisa menyimpan beberapa digit aja. Ya, misalkan kalau misalkan komputernya 16 bit, ya, misalnya 16 bit lah, itu berarti dia bisa menyimpan sampai 2 pangkat 16 bilangannya, gitu. Jadi lebih dari itu kita bisa sebutnya sebagai overflow. Kalau misalkan lebih dari 2 pangkat 16 kita sebutnya sebagai overflow. Ya. Jadi artinya komputer nggak bisa lagi menyimpan, gitu ya. Kalau misalkan komputer 32 bit berarti bisa sampai 2 pangkat 32, gitu ya. Bilangan yang nantinya lebih dari 2 pangkat 32 kita sebut sebagai overflow. Tapi kalau misalkan kurang dari minus 2 pangkat 32 kita sebutnya sebagai underflow. Ya, jadi bilangannya lebih gede dan lebih kecil itu nggak bisa disimpan sama komputernya. Ya. Dan kadang karena dia ada slotnya, ya, jadi ibaratnya kayak komputer tuh kayak memori tuh kayak slot kotak-kotak lah gitu. Nah, misalnya 2 pangkat 16 berarti dia bisa menyimpan sampai 16 slot, gitu ya, 16 gitu ya. Nah, kalau misalkan bilangannya ada bentuknya desimal, itu pasti nanti akan dipakai, gitu. Misalkan 1,001, nah itu kan pasti akan dipakai gitu slotnya untuk komanya misalkan. Nah itu jadinya dia akan ada pembulatan juga, karena kan kalau misalkan udah nggak muat kotaknya pasti akan dipotong sama dia nilainya gitu, entah di rounding atau di chopping gitu. Nah nanti kalau misalkan kalian pakai Python, ada beberapa case nanti hasilnya jadi kayak gini. 30 misalnya 30,0001 padahal harus 30. Ya, ini wajar ya. Misalkan hasilnya 30 tapi di Python nanti kalian dapat 30,0001 di outputnya. Itu sebenarnya itu karena run of error tadi. Ya. Jadi enggak masalah gitu ya. Ini hasilnya benar 30. Gitu. Jadi 0,01 ini diabaikan aja. Dan jadi itulah kenapa ada run of error gitu. Nah, sama yang terakhir ini terkait true absolute sama relative error ya. Jadi true absolute sama relative error ini ya adalah gimana cara kita ngitung selisihnya ya antara nilai asli dengan nilai aproksimasi. Kalau absolute error kita langsung hitung aja selisihnya pakai jadi kurang. Ya. Misalkan kayak kita hitung akar 2 itu kan 1,12 dan hasil aproksimasi 1,4. Nah, absolute errornya itu berarti tinggal kurangin aja exact dikurang aproksimasi ya, tapi di absolute atau di mutlak karena kita mau dia positif hasilnya ya. Nah, jadi kalau misalkan di soal kadang diminta lakukan metode Newton misalkan dengan aproksimasi dengan absolute errornya kurang dari 0,001. Nah itu juga bisa. Itu juga jadi parameternya kapan kita harus selesai gitu ya.
Nah, sama satu lagi yang namanya relative error. Nah, relative error itu adalah true error dibagi true value-nya. Jadi kalau misalkan kita punya absolute error-nya adalah 0,014, berarti kalau ditanya relative error, ya berarti jadinya 0,01421 dibagi sama nilai exact-nya, yaitu akar 2. Atau ya kalau misalkan itu ya mau nggak mau dibulatin lagi jadi 1,414 dan sebagainya. Nah, dan kadang kita juga dimintanya misalkan lakukan metode-metode sampai errornya di bawah 1%. Kalau misalnya ada persentase berarti pakainya relatif error, gitu ya. Jadi kalau misalkan persentasinya tinggal dikali dengan 100%, berarti 0,01421 dibagi 1,41421 kali 100%. Itulah sih relatif errornya. Ya. Jadi kalau misalkan di soal yang mintanya absolute error berarti ya pakainya yang true value dikurang approximation. Tapi kalau misalkan relative error ya berarti bisa dalam persentase itu berarti relative error, ya. True error dibagi true value. Kalau true error itu berarti nggak pakai absolute, gitu ya, gitu aja. Oke, ada yang mau tanya dulu sebelum sini? Ya, waktunya udah habis ya. Oke, ada bisa sana. Oke, ya untuk ini semua hadir kan? Hadir semuanya. Berarti gak ada yang saya sambil panggil juga deh. Angela, Azalia, oke, Brian, oke, Karen, Dava, Daryl, oke, Dimas, Dorelia, Edmond, Erin, Elora, Fadil, Ferdiansyah, Frederick, Hugh Melvin, kita lagi Hugh berarti? Oh Melvin, oke. Dimana Bima? Dimana Pak? Oke. Immanuel, Johnson, Jonathan, Joseph, Kelly, Manuel, Marvin, Michael, Michelle, Muhammad Farhan, Naila, Nandara, Natana, Niputu Banda, Banda apa? Lina, Lia, oh Senalia ya, oh oke. Tadius, Teresia, Felicia, Vincent, Bisa, oh oke. Ya, oke, saya belum hafal ya, tapi nanti lama-lama hafal sih. Ada namanya juga kan sih. Oke, kalau itu thank you buat teman-teman semuanya atas perhatian dan partisipasinya. Kita ketemu lagi. Kita selesai doa di Januari ya, kayak nanggung gitu. Nanggung gitu mulainya Desember. Oke, kalau itu thank you semuanya.